seorang murid SMA bernama Kogarashi sedang dalam perjalanan menuju sebuah penginapan berhantu. Kogarashi bisa melihat roh dan bahkan mengajarnya. Dalam perjalanan, dia membantu dua orang tua yang dikerjai yokai bernama Muchina. Kogarashi menanyakan alamat Yurakiso. Tempat itu dulunya penginapan air panas, tapi sekarang sudah menjadi kos-kosan dengan harga yang murah. Kedua orang tua itu mengingatkan jika tempat itu berhantu. Kogarashi juga mendengar rumor tentang tempat itu, karena dulunya ada seorang pelajar yang tewas di tempat itu, dan sekarang dikatakan masih gentayangan. Dari awal tujuan Kogarashi hanya untuk menghajar hantu itu. Kogarashi akhirnya sampai di penginapan itu. Di sana, dia langsung datang ke pemandian air panas yang kosong melompong. Kogarashi memikirkan tentang hantu seperti apa yang akan muncul di depannya. Dia sangat yakin dengan kemampuan tinju yang dia latih. Seketika, dia melihat hantu siswi itu. Hantu ini namanya Yuna. Yuna dengan santainya muncul di depan Kogarashi. Namun, ketika dia tahu Kogarashi bisa melihatnya, dia langsung menggunakan kekuatannya untuk melempari Kogarashi dengan benda-benda yang ada di sana. Intinya saat itu, Kogarashi langsung pingsan. Lalu beberapa saat kemudian, dia terbangun di pangkuan pengurus penginapan itu. Namanya ialah Chitose. Lalu muncul juga seorang gadis yang menginap di tempat itu. Namanya Arabaki. Setelah itu, ada seorang laki yang datang dan tiba-tiba menyerang Kogarashi dengan kunai. Nama gadis itu adalah Sakiri. Sakiri mengancam Kogarashi agar dia tidak mengganggu kedamaian di penginapan itu. Lalu kita dikenalkan satu orang laki yang menginap di tempat itu. Namanya ialah Yaya. Kogarashi heran dengan situasi yang dia lihat sekarang ini. Karena tempat yang dianggap berhantu, ternyata masih ada yang tinggal di sana. Kogarashi akan menginap di kamar nomor 4. Jadi Kogarashi datang ke kamarnya. Ternyata hantu Yuna ini bersembunyi di kamar itu. Di sana, Yuna meminta maaf pada Kogarashi atas kejadian sebelumnya. Jadi mereka berdua langsung berkenalan. Yuna kaget mendengar bila Kogarashi adalah ahli spiritual. Yuna ingin memastikan bagaimana Kogarashi melihatnya, karena sebelumnya orang-orang hanya bisa melihat Yuna sebagai bayangan putih. Namun Kogarashi bisa melihat Yuna dengan jelas karena dia punya kekuatan spiritual. Kogarashi merasa bingung karena dia tidak tahu caranya mengusir hantu. Yang dia bisa hanyalah menghajar hantu. Melihat Yuna yang seperti ini, Kogarashi semakin tidak bisa mengajarnya. Yuna menyiapkan futon di kamar itu, mengingat dia hantu yang gentayangan. Jadi dia tidak bisa tidur di kamar lain. Jadi kehidupan Kogarashi bersama dengan hantu ini dimulai. Ketika sampai tengah malam, Yuna bertanya kenapa Kogarashi datang ke penginapan itu. Kogarashi menceritakan sedikit masa lalunya. Sejak kecil Kogarashi sering dirasuki hantu dan sering merepotkan orang lain. Karena seringnya dia dirasuki, Kogarashi menjadi bangkrut dan banyak hutang. Hal inilah yang membuat Kogarashi menjadi murid ahli spiritual agar dia berhenti dirasuki oleh hantu. Kogarashi selalu dianggap pengganggu kemanapun dia pergi. Sebaliknya, Yuna sepertinya sangat senang bisa bertemu dengan Kogarashi. Hal ini membuat Kogarashi sedikit terdiam. Karena ini adalah pertama kalinya ada orang yang mengatakan hal baik seperti itu padanya. Ketika sedang berbicara santai, Yuna seketika menggunakan kekuatan poltergeistnya karena kaget ada tikus jatuh di depan wajahnya. Pagi harinya, Kogarashi tambah senang setelah diterima di pekerjaan paruh waktu. Dia berpikir, jika Yuna dibiarkan, dia bisa saja menjadi roh jahat. Kogarashi bertanya tentang apa yang bisa dia lakukan untuk Yuna. Seketika, Kogarashi menyadari adanya kekuatan spiritual dari penginapan. Ternyata ada seorang biksu yang berasal dari klan Gudon. Biksu itu ingin mengusir Yuna dari dunia manusia.
Kokarase sudah sampai di kamarnya. Dia sepertinya ingin membiarkan biksu yang ingin melakukan pengusiran paksa pada Yuna, daripada Yuna nanti berubah menjadi roh jahat. Namun setelah dia mendengar jika Yuna masih ingin ada di dunia ini, Kokarase akhirnya memutuskan untuk menghancurkan spiritual yang mengikat Yuna. Biksu itu menyerang Kokarase karena dia dianggap telah melindungi hantu. Kokarase mengajar biksu itu dan berkata, jika dia berhak memutuskan siapa manusia ataupun hantu yang pantas untuk dia pukul. Kokarase berkata, jika sepertinya Yuna belum mau diistirahatkan. Jadi dia mengingatkan pada Yuna, jika dia tidak diistirahatkan, maka dia akan jatuh ke neraka. Yuna mengetahuinya, tapi dia belum mau untuk diistirahatkan. Namun suatu saat dia pasti akan diistirahatkan ke dunia lain. Kokarase pun mau membantu Yuna untuk menyelesaikan penyesalannya. Yuna pun menangis bahagia setelah mendengar perkataan Kokarase itu. Setelah hari itu, Kokarase tidur seperti biasa. Namun ketika dia terbangun, dia malah terbang di langit karena kekuatan Yuna. Ternyata ini terjadi karena kebiasaan tidur Yuna yang buruk. Jadi dia tanpa sengaja mengaktifkan kekuatan poltergeistnya. Hari-hari santai dan menegangkan Kokarase di penginapan itu masih berlanjut. Kokarase sedikit kesal karena dia hampir saja pergi ke akhirat setelah jatuh tadi. Di sini ternyata para penyewa di sana mengenal Yuna dan bersikap biasa saja. Padahal Yuna ini adalah hantu. Sakiri tidak menyangka kalau Kokarase sebenarnya adalah ahli spiritual. Ketika mereka berbincang, sepertinya Sakiri masih tidak menyukai Kokarase tinggal di sana. Namun jika dilihat wajah Sakiri ini, tampaknya dia lebih kesundere daripada tidak suka. Sakiri meminta Kokarase untuk tinggal di tempat lain. Namun Kokarase mengatakan jika dia sudah berjanji pada Yuna untuk menyelesaikan penyesalannya di dunia ini. Kemudian Yaya muncul dari bawah meja. Yaya ini sangat suka tempat-tempat yang hangat untuk tidur. Saat itu, Kokarase kaget setelah melihat Yaya memiliki telinga kucing. Dari sini Kokarase semakin penasaran sebenarnya siapa mereka ini. Namun saat mereka ingin mengenalkan identitas mereka yang asli, seketika ada pasukan biksu yang datang ke tempat itu. Pemimpin pasukan itu adalah biksu yang kemarin datang, namanya ialah Seken. Seken begitu bersemangat untuk membasmi yokai dan manusia yang memihak pada mereka. Di sini Sakiri menunjukkan kekuatannya sebagai anggota keluarga ninja. Sakiri melemparkan kunai miliknya dan meledakkannya menjadi bom asap. Sementara itu, Arabaki ternyata adalah seorang oni. Dia mengangkat manusia dan melemparkannya seperti bola bowling. Di sini Yuna mengatakan jika Arabaki ini keturunan Souten Doji. Lalu Yaya bersama Dewa Kucing yang merasukinya. Dia membiarkan Dewa Kucing itu bermain-main dengan para manusia itu. Sementara itu, Chitose mengeluarkan semacam cahaya yang membuat keberuntungan semua orang di sana menjadi meningkat pesat. Bahkan ada yang menjadi anak miliarder dan mendapatkan lotre jutaan yen. Identitas Chitose ini adalah Sashiki Warashi. Dia bisa mengendalikan keberuntungan seseorang. Kokarase ingin mendapatkan keberuntungan seperti mereka. Akan tetapi Sakiri menghentikannya. Karena itu adalah keberuntungan orang itu sendiri. Artinya mungkin yang didapatkan orang-orang tadi itu bisa saja keberuntungan seumur hidup mereka. Dari sini Kokarase sadar jika dia berbuat macam-macam, pasti dia akan pergi ke dunia lain duluan sebelum Yuna. Hari-hari seperti biasa masih berlanjut. Kebiasaan buruk Yuna masih berlanjut dan Kokarase berakhir terlempar keluar. Yuna meminta maaf pada Kokarase sekali lagi. Lalu Kokarase melihat seekor kucing dan langsung mencoba menangkapnya. Ternyata kucing itu adalah Yaya. Kejadian ini pun dilihat oleh Sakiri. Dan lagi-lagi dia menyerang Kokarase. Setelah itu, ada yang mengusulkan untuk mengeluarkan Kokarase dari penginapan. Jadinya untuk menyelesaikan masalah ini, mereka akan mengadakan aturan kos untuk melakukan satu pertandingan. Intinya yang kalah akan menuruti perintah yang menang. Ternyata pertandingan ini adalah pertandingan pingpong. Sebelum bertanding, Kokarase mengatakan jika dia tidak menyukai pingpong.
Ternyata alasan Kogarashi tidak menyukainya karena dulu dia pernah dirasuki pelatih pingpong dan melatihnya dengan keras setiap hari. Kogarashi satu tim dengan Yuna. Di sini Kogarashi bisa mengembalikan servis yang dilakukan Yaya. Jadinya pertandingan ini bukanlah pertandingan pingpong lagi, karena mereka menggunakan kekuatan mereka untuk bermain. Tapi akhirnya tim Kogarashi menang karena kekuatan poltergeist milik Yuna. Kekuatan Yuna ini akan aktif jika dia mengingat hal-hal yang memalukan ataupun hal yang membuat dia malu. Akhirnya Sakiri mengakui kekalahannya. Jadi dia tidak akan lagi mencoba mengusir Kogarashi lagi dari sana. Namun Kogarashi lagi-lagi mengacau karena dia terpleset bola pingpong yang ada di lantai. Pagi berikutnya, Yuna terbangun di pagi hari. Dia melihat futon Kogarashi yang sudah dibereskan. Jadi dia mengira kalau Kogarashi sudah pergi dari penginapan itu. Hal itu juga membuat Yuna khawatir kalau Kogarashi pergi karena kelakuannya. Sampai akhirnya Chitose memberitahu Yuna jika hari ini adalah hari penerimaan murid baru di sekolah. Sementara itu, Kogarashi sudah sampai di sekolah barunya. Kogarashi sedikit mengingat masa-masa sekolah yang menegangkan dulu. Jadi bagi Kogarashi, menjalani kehidupan sekolah hampir seperti mimpi saja. Seketika, Yuna muncul di depan Kogarashi. Kogarashi yang terlalu sering berbicara dengan Yuna, dia hampir lupa kalau Yuna itu hantu. Jadi orang-orang hanya bisa melihat Kogarashi berbicara sendiri. Beberapa saat kemudian, Kogarashi masuk ke kelasnya. Untuk pertama kalinya, Kogarashi diajak bicara teman sekelasnya. Nama anak ini adalah Satoshi. Di sini, Satoshi mengatakan jika kelas mereka beruntung karena di kelas itu ada gadis yang bernama Chisaki. Jadi menurut Satoshi, Chisaki itu kawaii. Ada beberapa kabar jika dia ditawari menjadi model, namun Chisaki menolaknya. Perhatian Kogarashi malah fokus pada Yuna yang ada di belakang Chisaki. Di sini, Kogarashi mendekati Yuna dan bertanya tentang apa yang akan dia lakukan. Namun di saat yang sama, Yuna penasaran dengan bahan yang dipakai seragam itu dan mengangkatnya. Jadi karena itulah, Kogarashi disalahpahami orang-orang di kelasnya yang dianggap mengangkat rok Chisaki. Ternyata Yuna penasaran dan ingin memakai seragam juga. Karena Yuna bisa dengan bebas mengubah yukatanya sesuai yang dia inginkan. Lalu terjadi lagi hal yang membuat Yuna malu. Jadi kekuatan poltergeistnya langsung aktif dan membuat seisi kelas melayang di udara. Lalu beberapa saat setelahnya, guru datang ke kelas mereka. Jadi guru itu memarahi murid-muridnya karena dianggap bermain-main di hari pertama sekolah. Kogarashi sedikit sedih karena hari pertama sekolahnya tidak berbeda dari yang dulu-dulu. Kogarashi ingin bersikap jujur. Ketika dia dipanggil guru yang sedang mengabsen, Kogarashi mengatakan jika dia adalah ahli spiritual. Dan kejadian Chisaki tadi juga disebabkan oleh hantu yang sedang bersamanya. Intinya Kogarashi ingin minta maaf atas kejadian hari ini. Akan tetapi semua orang malah mentertawakan Kogarashi yang dianggap sebagai seorang Chunibyo. Dari semua suara tertawaan itu, Chisaki sepertinya mempercayai perkataan Kogarashi. Akhirnya setelah sepulang sekolah, banyak murid yang mengecek Kogarashi. Namun Kogarashi tidak menyalahkan Yuna, karena Kogarashi juga tidak berniat menyembunyikan kekuatannya itu. Di tengah perbincangan ini, Chisaki sepertinya penasaran dengan Kogarashi. Jadi dia berbicara dengan Kogarashi di taman sekolah. Ternyata Chisaki mengalami kejadian-kejadian aneh di rumahnya. Jadi dia ingin minta tolong pada Kogarashi untuk mengusir yokai itu jika memang ada di dalam rumahnya. Untuk sekarang, Kogarashi pergi ke rumah Chisaki untuk memeriksa yokai yang sedang mengganggunya. Saat sampai di rumah, Chisaki malah malu-malu sendiri melihat Kogarashi memeriksa kamarnya. Di sini, Chisaki mulai mengembangkan imajinasinya terhadap Kogarashi. Namun Kogarashi fokus melihat boneka-boneka yang katanya sedang dirasuki. Chisaki begitu bersemangat ingin melihat Kogarashi melakukan pengusiran yokai. Namun yang dia lihat hanya Kogarashi mengajar boneka-boneka yang bermasalah.
Setelah memukul boneka-boneka itu, Kogarashi tidak menemukan yokai yang keluar. Artinya, ada sosok lain yang mengendalikannya dari jauh. Biasanya ada segel yang dimasukkan ke dalam benda yang dikendalikan. Jadi, Kogarashi meminta Yuna untuk memeriksa ke dalam boneka-boneka itu. Chisaki penasaran dengan siapa Yuna yang dipanggil Kogarashi sejak tadi. Namun Yuna dikejutkan boneka itu yang membuat Kogarashi jatuh ke arah Chisaki. Hal ini pun membuat Chisaki salah paham dan mengusir Kogarashi dari rumahnya. Dari sini Kogarashi memilih mengamati dulu dari jauh. Setelah menunggu sampai tengah malam, ternyata boneka-boneka itu akhirnya bergerak dan menyerang Chisaki. Jadi Kogarashi langsung bertindak untuk mengajar mereka semua. Dari sini Kogarashi mengajak Chisaki untuk pergi menghajar pelaku aslinya. Kogarashi menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melacak orang yang melakukan hal itu. Ternyata sebelum itu, Kogarashi dan Yuna sudah mempersiapkan sebuah rencana. Kogarashi ingin memperlihatkan energi roh yang dipasang di boneka itu. Jadi Yuna diminta untuk mengikuti jejak energi roh dan menemukan pelakunya. Jadi Kogarashi membuat Chisaki untuk mengikuti Yuna yang sudah menemukan pelakunya. Lalu ada seorang misterius yang menggunakan semacam teknik untuk memanggil iblis. Di sana, Kogarashi langsung mengajar iblis itu dengan pukulannya. Melihat hal ini, orang misterius itu pun ketakutan. Ternyata dia bukanlah manusia. Dan namanya adalah Koyuzu. Dia datang dari desa Bage Tanuki. Dia berbeda dengan tanuki-tanuki yang lainnya karena mereka pandai menjelma menjadi manusia. Jadi dia tinggal sendirian di kuil. Lalu saat itulah Koyuzu bertemu dengan Chisaki. Koyuzu menggunakan kekuatannya untuk mengamati Chisaki. Dari sini Koyuzu sepertinya sudah dimaafkan oleh Chisaki. Paginya Kogarashi berangkat sekolah. Lalu Kogarashi kepikiran bagaimana bisa Yuna bisa bergerak bebas padahal dia itu adalah roh yang terikat. Ternyata dulu memang Yuna memang tidak bisa bergerak sebebas ini. Namun setelah sedikit usaha, Yuna bisa terbang bebas seperti sekarang ini. Dari sini Kogarashi bertemu dengan Chisaki yang juga akan berangkat sekolah. Sebelumnya Chisaki ingin berterima kasih, jadi dia memberikan kue buatannya sendiri. Kogarashi benar-benar sangat senang karena dia bisa memakan kue lagi setelah sekian lama. Setelah itu, Chisaki berangkat duluan karena ini adalah jadwal piketnya. Chisaki juga mengucapkan terima kasih pada Yuna meskipun dia tidak bisa melihatnya. Selanjutnya, kita akan sedikit diperlihatkan kegiatan Sakiri ketika malam. Sakiri menyelesaikan misi untuk membereskan yokai-yokai yang berkeliaran dan menyusahkan orang-orang. Jadi cerita kali ini akan berfokus pada misi Sakiri ini. Kogarashi bertemu dengan Sakiri yang ternyata juga kelas 1 seperti dirinya. Saat itu, Satoshi muncul lagi jika berhubungan dengan hal-hal berbau gadis cantik. Tetapi dia menyarankan Kogarashi untuk menyerah jika bermaksud untuk mendekati Sakiri. Ternyata dulu Satoshi pernah satu sekolah dengan Sakiri. Dan ternyata dia juga adalah orang yang ditakuti oleh para laki-laki di sekolahnya dulu. Namun Sakiri sepertinya ingin berbicara dengan Kogarashi. Seperti biasa, Sakiri masih tsundere ketika mengajak Kogarashi untuk membantu misinya. Jadi pada malam harinya, Kogarashi berangkat untuk menyelesaikan misi bersama dengan Sakiri. Saat dalam pertemuan, Kogarashi melihat Sakiri diganggu oleh dua orang pria di jalan. Sakiri tanpa ragu membanting dua pria itu yang so akrab ini. Setelah itu, mereka berdua datang ke taman yang menjadi tempat yokai itu berada. Ternyata yokai ini sering menyerang pasangan-pasangan yang lewat di taman itu. Ternyata yokai itu menggunakan kabut untuk melelehkan pakaian. Kogarashi terkejut, bisa-bisanya ada yokai yang seperti itu. Untuk sekarang, mereka akan memancing yokai itu. Setelah berjalan, tidak ada tanda-tanda yokai itu akan muncul.
Jadi Kogarashi berpikir jika mereka bisa mencoba berpegangan tangan, karena yang mereka lakukan saat ini hanya seperti dua orang sahabat yang berjalan-jalan. Baru sebentar saja, yokai itu pun langsung muncul di depan mereka. Sakiri melompat ke atas untuk memeriksa situasi. Kogarashi juga mulai serius untuk menggunakan kekuatan spiritualnya. Dia mengempaskan kabut itu dengan mudah. Lalu muncullah yokai laba-laba. Sakiri langsung menyerang yokai itu dengan tekniknya. Yokai itu pun meledak setelah terkena teknik Sakiri. Jadi misi ini pun selesai dengan sempurna. Kogarashi memuji penampilan Sakiri sebelumnya dan mengatakan kalau dia itu cantik. Dari sini, Sakiri mulai mencoba pakaian feminim beberapa hari setelah Kogarashi mengatakan itu. Beberapa hari setelahnya, Kogarashi sedang memanggil Yaya untuk makan siang. Saat itu, Yaya terjatuh dari atap dan diselamatkan oleh Dewa Kucing. Ternyata Dewa Kucing ini merasuki manusia karena iseng. Hal ini membuat Yaya bisa memiliki kekuatan. Jadi sudah sewajarnya jika Dewa Kucing akan melindungi orang yang dirasukinya. Di sana, ternyata Koyusu sudah ikut tinggal di Yoragisto. Chitose berkata jika besok dia akan pergi jalan-jalan bersama asosiasi. Jadi dia khawatir dengan orang-orang yang menggantikannya memasak. Ternyata mereka sudah membagi jadwal untuk memasak. Jadi setelah itu, Chitose berangkat untuk melakukan perjalanan beberapa hari ke depan. Hari berikutnya, Yaya mendapatkan tugas memasak untuk sarapan. Namun dia malah menyiapkan makanan kaleng untuk kucing. Lalu untuk makan malamnya, giliran Arabaki. Di sini Arabaki membelikan banyak cemilan dan sake kalengan untuk makan malam itu. Dari sini mereka berharap jika Chitose segera kembali ke penginapan. Hari berikutnya lagi giliran Yuna yang memasak. Namun karena bukan persembahan, jadi dia tidak bisa menggunakan indera perasanya. Selanjutnya giliran Sakiri yang memasak. Dia menggunakan bahan-bahan dari tanaman liar seperti ketika dia latihan sebagai seorang ninja. Akhirnya setelah sekian lama, Kogarashi memasak ikan panggang. Dulu dia dirasuki hantu koki ikan. Ternyata Chitose juga datang di saat itu juga. Hari berikutnya, Yaya terus mengikuti Kogarashi kemanapun dia pergi. Bukan hanya sehari, tapi berhari-hari Yaya terus mengikutinya. Setelah beberapa hari itu, Kogarashi penasaran apa yang terjadi pada Yaya. Karena perilaku Yaya ini dimulai sejak memakan ikan panggang yang dimasak Kogarashi. Ternyata Yaya ingin memakan ikan panggang itu lagi. Jadi setelah itu, Kogarashi mulai memasak ikan dan mengantarkannya pada Yaya yang sedang berada di atap. Ternyata ikan ini akan diberikan untuk Dewa Kucing. Yaya berterima kasih pada Kogarashi karena mau masakannya lagi. Setelah hari itu, Kogarashi sedang ada di sekolah. Saat itu, Chisaki penasaran dengan seperti apa Yuna itu. Yuna tampak senang karena ada orang yang penasaran dengannya. Jadi Chisaki penasaran bagaimana jika berfoto dengan Yuna. Ternyata Yuna tidak terlalu suka dengan foto. Jadi Kogarashi menjadi penghubung antara mereka agar bisa saling berkomunikasi. Maka dari itu setidaknya Chisaki ingin berbicara dengan Yuna. Namun Kogarashi menjelaskan jika berbicara dengan roh itu membutuhkan latihan yang sangat panjang. Untuk berkomunikasi, Yuna menggunakan buku dan pulpen. Yuna sepertinya juga ingin berbincang banyak dengan Chisaki. Sejak hari itu, Chisaki dan Yuna semakin akrab. Dari sini, Chisaki membahas Kogarashi lewat buku itu. Jadi Chisaki tampak kesal pada Kogarashi setelah diceritakan kehidupan hari-harinya di Yoragisto. Chisaki dan Yuna semakin bersemangat membahas hal ini. Sampai akhirnya, gurunya marah pada Chisaki yang tidak memperhatikan pelajaran. Jadinya Chisaki diberi tugas tambahan sebagai hukuman. Lalu setelah menyelesaikan tugas itu, Chisaki dan Yuna masih berkomunikasi. Sebagai ucapan terima kasih karena Yuna sudah mau menemaninya, Chisaki memperbolehkan Yuna untuk melihat seragamnya.
Dulu sepertinya Yuna juga penasaran dengan seragam itu. Lagi-lagi Kogarashi datang di saat yang tidak tepat. Setelah itu, Yuna menunjukkan penampilannya yang memakai seragam. Chisaki masih penasaran kenapa Yuna tidak suka berfoto. Ternyata Yuna yang terfoto itu hanya akan menakuti banyak orang. Chisaki mengatakan jika dia tidak akan ketakutan. Seperti yang diduga, ponsel itu hanya bisa menangkap bayangan putih saja. Chisaki berusaha untuk tidak takut dengan mengedit gambar itu. Jadinya Yuna terlihat sangat senang dan berterima kasih pada Chisaki. Sepulang sekolah, Kogarashi bingung kenapa Arabaki ada di penginapan terus. Lalu ada seorang editor yang memanggil Arabaki dengan sebutan sensei. Nama editor ini adalah Harashima. Jadi Arabaki ini adalah seorang penulis manga. Untuk pertama kalinya, Kogarashi melihat ruang pekerjaan Arabaki. Jadi ini adalah waktu genting bagi Arabaki, karena asistennya sering membantunya sedang dirawat di rumah sakit. Batas waktu untuk rilisan chapter terbaru adalah besok, dan sekarang masih belum dikerjakan sama sekali. Dari sini Kogarashi melihat Arabaki yang serius untuk pertama kalinya. Laki-laki Kogarashi bisa menggambar dengan baik karena dulu dia pernah dirasuki hantu seorang mangaka. Saat dia sedang fokus, Arabaki melihat karakter pria yang dia tulis. Dia berteriak jika laki-laki sebaik ini tidak mungkin ada di dunia nyata. Setelah sempat frustasi, Arabaki terhenti di adegan yang rumit. Arabaki ingin menjadikan Kogarashi menjadi referensi. Jadinya Harashima menjadi orang yang bertugas untuk memotret. Kogarashi terlihat kurang menghayati dari perannya. Jadi mereka mengulang-ulang pemotretan itu. Selama berjam-jam berlalu, Kogarashi diminta untuk menjadi model, menjadi referensi itu. Bahkan dia juga menggunakan riasan siswi sekolah dalam pemotretan ini. Arabaki sedikit bercerita pada Kogarashi tentang masa lalunya. Ternyata dia dulu sama seperti Sakiri yang diberikan misi untuk membantai yokai. Namun suatu hari ketika dia terluka parah saat sedang melawan yokai, Arabaki pun terpikir apakah hidupnya akan berakhir tanpa melakukan apapun. Jadi sejak saat itu, Arabaki melakukan semua yang ingin dia lakukan sebelum terlambat dan menyesal nantinya. Dari semua pekerjaan yang dia lakukan, mangaka adalah yang paling cocok untuknya. Akhirnya naskah manga itu selesai tepat waktunya. Setelah itu, Arabaki langsung minum sake dan langsung mabuk pagi itu juga. Setelah menceritakan masalah ini, sekarang giliran kisah sehari-hari Chitose sebagai pengurus penginapan. Saat itu, dia sedang menyapu halaman. Kogarashi izin jika nanti dia pulang terlambat karena nanti akan ada pekerjaan pada waktu. Ternyata Chitose juga punya kesehariannya sendiri. Dia juga sekolah di SMP wilayah itu. Namun ketika dia akan berangkat sekolah, Kogarashi kembali lagi ke penginapan karena ada barang yang ketinggalan. Dari sini Chitose mau tidak mau harus menggunakan kekuatan manipulasi keberuntungannya. Tiba-tiba Kogarashi mendapatkan keberuntungan karena dia diantar oleh babi hutan yang tiba-tiba berlari ke arahnya. Saat Chitose sampai di kelasnya, kedua teman sekelasnya membicarakan tentang pemeran film yang lagi ngetren beberapa waktu ini. Pemeran ini ternyata adalah salah satu orang yang dimanipulasi keberuntungannya oleh Chitose. Chitose juga ikut dalam pembicaraan itu dan dia tampak senang. Hari-hari Chitose di sekolah masih tetap berlanjut. Lalu Chitose bertemu dengan kepala sekolah, dia bernama Sutomu. Ternyata kepala sekolah ini dulu kenalan Chitose. Bahkan dia memanggil Chitose dengan sebutan kakak dari dulu. Kepala sekolah ini hanya meminta Chitose untuk bersenang-senang saja di sekolahnya itu. Sepulang sekolah, Chitose dan kedua temannya membeli makanan ringan di kafe. Lalu ada dua orang pria yang mengganggu mereka bertiga. Jadi Chitose menggunakan kekuatan keberuntungannya lagi. Namun kali ini dia menggunakan manipulasi nasib buruk. Ternyata nasib buruk mereka adalah bertemu dengan Kogarashi. Mereka langsung diajar Kogarashi dan kabur dari tempat itu. Chitose menyembunyikan wajahnya agar tidak ketahuan oleh Kogarashi.
Jadi, Chitose kembali ke kehidupan yang sebenarnya. Pada malam harinya, Kogarashi sudah pulang dari pekerjaan pada waktunya dan dia bertemu dengan Chitose seperti biasanya. Kogarashi sedang berbicara dengan Yuna. Dia berkata kalau Yuna tidak mengetahui apa penyesalannya, maka Yuna boleh saja melakukan hal yang dia inginkan. Jadi Chitose memberikan tiket ke Yunoval. Sepertinya Yuna juga sempat tertarik dengan tempat itu sebelumnya. Yunoval ini adalah pemandian air panas yang sedang populer di kalangan anak muda sekarang ini. Sebelum berangkat, Chitose mengatakan pada mereka untuk bersenang-senang di kencan ini. Hal itulah yang membuat Kogarashi ataupun Yuna menjadi salah tingkah. Di balik itu semua, Yuna tampaknya juga mengagumi yang namanya kencan. Jadi, Kogarashi bersedia untuk menemani Yuna, karena mungkin ini adalah penyesalan Yuna semasa hidupnya. Kogarashi menyerahkan tiketnya pada petugas. Jadi, karena tiket itu adalah tiket untuk pasangan, jadi Kogarashi dengan polosnya menjelaskan jika dia memang berpasangan. Namun hanya dia yang bisa melihat pasangannya itu. Ternyata tempat itu seperti halnya kolam renang. Jadi di sana dia juga bisa merental baju renang. Setelah itu, Kogarashi mencoba melakukan hal yang sama seperti yang orang-orang lainnya lakukan. Namun karena Kogarashi ini hanya seperti sendirian, jadi dia dilarang membeli ataupun memakai stand khusus pasangan. Jadinya Yuna memilih untuk melakukan seluncuran air saja. Malamnya, Yuna sadar jika Kogarashi sudah memaksakan dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan karakternya. Jadi, Yuna berharap agar dia bisa berkunjung lagi ke sana dengan Kogarashi yang bersikap seperti biasanya saja. Beberapa hari setelahnya, kita diperlihatkan seorang pria yang dimintai tolong untuk memotret. Namun pria ini malah salah paham dan dengan percaya dirinya mengatakan, apakah ini rasanya menjadi seorang pria yang digoda? Nama pria ini adalah Kenshiro. Kenshiro ingin menjadikan dua gadis itu sebagai pengantinnya. Sebelum akhirnya Bawan Kenshiro menghentikan tindakan bodoh tuanya itu. Nama Bawan Kenshiro ini adalah Oboro. Kenshiro sepertinya sedang mencari seorang gadis dengan kekuatan roh yang kuat. Intinya Kenshiro ingin mencari istri dengan karakteristik seperti itu. Di sisi lain, Kogarashi berusaha lepas dari kebiasaan tidur Yuna yang buruk. Tapi hasilnya seperti biasa, Kogarashi dilempar keluar dengan kekuatan poltergeist Yuna. Hari-hari di Yurakisto terus berlanjut. Sakiri akan berangkat sekolah duluan setelah selesai sarapan. Lalu Sakiri melihat Yuna yang sedang murung. Ternyata Yuna terus merasa bersalah karena sudah mengebaskan Kogarashi ke sungai setiap paginya. Namun Sakiri malah sudah menganggapnya sebagai bagian hidup Kogarashi. Yuna merasa kalau akan terus merasa bersalah pada Kogarashi jika kebiasaannya itu tidak berubah. Namun menurut yang lainnya, Yuna itu sudah cukup berubah. Sementara itu, Arabaki merasa kesepian melihat Yuna yang semakin dekat dengan Kogarashi. Akan tetapi Kogarashi yang menjadi bahan perbincangan ini masih tenang-tenang saja di meja makan. Di meja makan, Yuna menemui Kogarashi. Saat itu, Koyuzu membahas Kogarashi dan Yuna yang tampak seperti suami istri. Yuna tidak berpikir begitu karena dia adalah hantu. Namun Yuna juga seorang gadis yang mungkin mengagumi seorang pengantin. Hari ini, Koyuzu akan ditugaskan berbelanja untuk pertama kalinya. Jadi Koyuzu ini sudah menjadi bagian dalam anggota Yurakisto. Dalam hal ini, Yuna akan menemani Koyuzu agar dia tidak tersesat. Di lain tempat, kita diperlihatkan Kenshiro dan Oboro sedang mengunjungi kota air panas. Mereka memuji tempat itu yang indah, namun tujuan utama mereka adalah untuk mendapatkan calon istri untuk Kenshiro. Namun Kenshiro memilih seorang istri dengan acak dan mengambil gadis yang dia temui di jalan. Jadi tugas Oboro ini adalah menghentikan tindakan bodoh tuanya yang mengganggu orang lain. Jadi Oboro ini tugasnya mengawasi Kenshiro.
Sampai pada akhirnya Kenshiro melihat gadis yang cocok dijadikan istrinya. Dan gadis ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yuna. Jadi seperti biasa, Kenshiro langsung terobos untuk menemui Yuna. Sebelumnya, Yuna berpikir kalau Kenshiro ini berbicara dengan Koyusu. Tapi Kenshiro langsung memegang tangan Yuna. Poltergeist Yuna seketika aktif dan mengembaskan Kenshiro dari istana. Dari sinilah akhirnya terungkap jika Kenshiro ini bukanlah manusia. Dia menggunakan sedikit kekuatannya untuk mengeringkan pakaiannya setelah tercebur ke sungai. Kenshiro langsung melamar Yuna untuk menjadi istrinya. Di sini Yuna langsung menolak. Lagi pula dia adalah hantu yang terikat. Tapi tampaknya Kenshiro tidak masalah dengan itu. Dari sini Kenshiro ingin segera membawa Yuna ke istananya dan mempersiapkan pernikahan. Yuna mencoba menggunakan kekuatannya lagi. Tapi ternyata Kenshiro tidak lagi terpental dengan kekuatannya itu. Saat itu, Koyusu berteriak jika Yuna adalah pengantin Kokarashi. Dari sini, Kenshiro penasaran siapa laki-laki ini. Akhirnya, Oboro bertindak setelah melihat Koyusu mencoba menghentikan Kenshiro dengan kekuatan daunnya. Yuna merasakan jika Koyusu akan dalam bahaya. Dia langsung setuju untuk pergi ke istana, tapi mereka tidak boleh menyakiti Koyusu. Jadi Oboro membuka portal untuk pergi ke istana. Koyusu memperingatkan jika Kokarashi akan datang untuk menyelamatkan Yuna. Namun Oboro memperingatkan agar laki-laki bernama Kokarashi itu tidak datang jika dia tidak ingin kehilangan nyawanya. Karena identitas Kenshiro adalah perwujudan dari naga hitam penguasa Danau Ryuga. Sore harinya, Kokarashi dan Sakiri tumben pulang sekolah bareng. Lalu tanpa sengaja, mereka bertemu dengan Koyusu yang sedang menangis di jalan. Sebelum lanjut, kita beralih dulu ke tempat istana naga Kenshiro. Dia memberitahukan para pasukannya jika dia sudah membawa seorang istri. Jadi kita kembali lagi ke tempat Kokarashi. Ia sudah mendengar tentang apa yang terjadi pada Yuna hari ini. Kokarashi langsung berangkat untuk pergi ke Danau Ryuga. Di sini Koyusu mengubah bentuknya menjadi kecil dan ingin ikut menyelamatkan Yuna. Saat itu, Sakiri mengatakan jika naga hitam itu adalah sosok yang mendekati dewa. Sakiri sendiri adalah seorang ninja, jadi dia tidak punya alasan untuk bertindak karena Yuna yang diculik bukanlah manusia. Tetapi Sakiri akan bertindak sebagai seorang teman dan bukan sebagai seorang ninja. Di sisi lain, Yuna sedang berada di istana dan dia mengatakan jika dia tidak punya niat untuk menikah dengan Kenshiro. Kenshiro bertanya sebenarnya apa yang membuat Yuna tidak puas. Yuna terus menolak permintaan ini, namun Kenshiro malah menganggap Yuna ini sebagai orang yang tsundere. Dari sini, Yuna mengingat jika dia selalu merepotkan Kokarashi. Lalu Oboro juga berkata jika Yuna merasa begitu, bukankah lebih baik Yuna terus ada di sini? Yuna hanya bisa diam ketika mendengar perkataan Oboro ini. Sementara itu, Kokarashi dan Sakiri sudah sampai di pintu masuk istana naga. Mereka sampai di sana dengan cepat karena pengetahuan Sakiri sebagai seorang ninja. Kokarashi dan yang lainnya melihat istana naga yang cukup megah di dalam gua yang mereka masuki sekarang ini. Di atas istana ini ada yoga yang disebut Surubebi. Sakiri mulai bersiap untuk menyusup. Dia menggunakan kostum ninja yang biasa dia pakai ketika melakukan misi. Ternyata setelan baju itu bisa menyerap semua serangan. Mereka sempat berunding, lalu Kokarashi punya sedikit pemikiran agar Kenshiro tidak menculik Yuna lagi setelah mereka keluar dari sana. Saat perbincangan itu, mereka hampir ketahuan oleh salah seorang pasukan. Jadi, Sakiri langsung bertindak untuk membuat pingsan penjaga itu. Di sini, Sakiri dan Koyusu akan bertindak untuk menyelamatkan Yuna. Sementara Kokarashi akan berbuat sesuatu untuk menarik perhatian Kenshiro. Kokarashi langsung maju lewat pintu depan. Dia langsung berteriak pada Kenshiro agar keluar dari istana. Pada akhirnya, Kokarashi ditangkap oleh pasukan istana naga. Lalu Kokarashi dihadapkan pada Kenshiro. Kokarashi menatap dengan tajam dan meminta dia melepaskan Yuna. Tapi karena ini adalah anime komedi, jadi pembicaraan mereka menjadi agak lain.
Kenshiro bertanya seberapa jauh hubungan Kogarashi dengan Yuna. Hal itulah yang membuat Kogarashi berpikiran untuk mengulur waktu, karena sepertinya Kenshiro penasaran dengan hubungannya dengan Yuna. Meskipun Kogarashi berkata jujur, namun cara bicaranya lah yang membuat Kenshiro bereaksi keras. Di sisi lain, Sakiri sudah menyusup ke tempat Yuna berada. Koyusu berkata pada Yuna jika mereka datang untuk menyelamatkannya. Tapi Yuna malah bertanya kenapa mereka melakukan hal ini, apalagi Sakiri. Seharusnya dia tahu seberapa berbahayanya tempat ini sebagai seorang ninja pemburu. Tentu saja Sakiri tahu resikonya, karena mereka juga akan menyelamatkan Yuna dan tidak bertarung dengan naga. Tapi seketika Sakiri diserang oleh Oboro dari belakang. Untungnya baju Sakiri bisa menyerap luka itu. Selagi Sakiri bertarung dengan Oboro, Koyusu menjauh dari tempat itu. Dari sini Oboro terus menyerang Sakiri agar bisa membuat bajunya mencapai batas. Jadi Oboro langsung bawa Sakiri yang sudah kalah ke tempat Kenshiro. Dari sini Oboro bahkan menyarankan Kenshiro untuk menjadikan Sakiri sebagai selirnya. Kogarashi diminta pergi oleh Sakiri. Sepertinya dia sudah sadar kalau mereka memang tidak bisa melawan dewa. Yuna memutuskan untuk melakukan apapun asalkan kedua temannya itu dilepaskan. Yuna menangis ketika mengucapkan perpisahan untuk Kogarashi. Akhirnya Kogarashi sudah tidak tahan lagi dengan situasi sekarang ini. Jadinya dia langsung menantang Kenshiro dengan provokasinya. Kenshiro langsung memancarkan aura kemarahan dan menendang Kogarashi sampai terlempar ke atas. Namun ternyata ini cuma akal-akalan Kogarashi untuk melepaskan borgol di tangannya. Kogarashi memperingatkan untuk melepaskan teman-temannya sekarang juga. Namun ancaman itu tidak digubris dan bahkan ditertawakan oleh semua pasukan istana. Kogarashi hanya terdiam sebentar dan langsung menghajar Kenshiro sampai terpental jauh ke udara. Sebenarnya dulu Kogarashi juga pernah dirasuki oleh seorang ahli spiritual yang kuat. Dia terus dilatih sampai bisa mengalahkan roh itu. Jadi sejak saat itu, satu-satunya yang tidak bisa Kogarashi pukul hanyalah seorang wanita saja. Dari sini Oboro mengingat ketika dia diminta oleh orang tua Kenshiro untuk menjadikan klan Hyuga menjadi lebih kuat. Oboro menyuruh para pasukannya untuk membantu Kenshiro. Meskipun Kogarashi kuat, dia tetap kesulitan untuk menyaingi kecepatan Oboro. Di pertarungan ini, Kogarashi menggunakan kekuatan spiritualnya untuk bertarung dengan Oboro. Namun Oboro memanfaatkan kenaifan Kogarashi yang mengatakan jika dia tidak akan memukul perempuan. Jadi Oboro memanfaatkan hal itu dengan menunjukkan jika dia adalah seorang wanita. Kogarashi ini sama seperti Sanji. Jadi dia hanya diam saat diserang habis-habisan oleh Oboro. Dari sini Sakiri benar-benar tidak paham lagi dengan kekuatan Kogarashi yang bisa menahan serangan sebanyak itu tanpa luka serius. Saat itu, anggota Yurakiso datang ke tempat itu. Arabaki menahan serangan Oboro dengan satu tangan. Ternyata Koyusu berhasil lari dari kejaran pasukan istana dan membawa bantuan. Di sana, Oboro terobsesi dengan memperkuat kekuatan klan Ryuga. Dia bahkan meminta semua orang yang ada di sana menjadi pengantin Kenshiro. Kogarashi meminta Oboro untuk mendinginkan kepalanya dan mencoba berpikir dengan tenang. Apakah bertarung adalah cara satu-satunya untuk menjadikan klannya lebih kuat? Jadi Oboro sedikit berpikir dan mencoba menemukan cara lain. Setelah sudah agak tenang, mereka pun pergi dari sana. Sementara untuk meyakinkan Kenshiro agar tidak datang lagi, Kogarashi memberitahukan rencananya pada Oboro. Oboro mengatakan jika Kogarashi sudah menjadi debu saat Kenshiro memukulnya tadi, padahal Kenshiro merasa kalau dirinya lah yang dipukul. Setelah itu, Yuna dan Sakiri bertindak kalau mereka akan beristirahat ke dunia lain setelah penyesalan mereka terpenuhi. Namun di balik situasi itu, ternyata hanya ilusi dari Koyusu.
ketika semua orang di sana merasa jika itu terkesan dibuat-buat. Namun berbeda dengan Kenshiro yang percaya 100% dengan sandiwara ini. Setelah semuanya selesai, Yuna berpikir jika dia selalu merepotkan Kogarashi. Namun Kogarashi berkata jika dia berpikir seperti itu, maka dia tidak akan repot-repot untuk menyelamatkan Yuna. Setelah masalah ini selesai, Kogarashi menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun ketika dia bangun, ada hal yang sedikit tidak biasa. Ternyata jawaban dari pikiran Oboro untuk membuat klan Ryuga menjadi lebih kuat adalah dengan mendapatkan keturunan dari Kogarashi. Hari berikutnya, Chisaki datang ke Yuragisu untuk mengunjungi Yuna. Sebenarnya tempat itu adalah tempat berhantu yang dikenal banyak di daerah itu. Meskipun Chisaki sudah tahu kalau hantu itu adalah Yuna, namun Chisaki harus mempersiapkan mentalnya jika ingin berkunjung ke sana. Namun saat dia sudah siap dan masuk ke penginapan itu, dia melihat sesuatu yang luar biasa di depannya. Koyusu tambah senang setelah melihat Chisaki datang ke sana. Saat itu, Yuna juga mengucapkan selamat datang pada Chisaki. Sakiri merasa sedikit iri dengan penampilan Chisaki yang terlihat feminim. Untuk sekarang, Kogarashi akan pergi kerja paruh waktu. Mungkin dia akan pulang besok. Setelahnya, Chisaki dikenalkan pada para anggota Yuragisu. Saat itu Chisaki teringat dengan nama mangaka yang dia sukai. Jadinya Arabaki berkata jika mangaka itu memanglah dirinya. Jadi kalau Chisaki mau, dia bisa melihat ruangan kerjanya. Hari ini Chisaki akan menginap di penginapan itu. Chisaki langsung memanfaatkan waktu di sana untuk membantu memasak. Ternyata dia jago masak makanan Italia. Semua orang di sana sepertinya menyukai masakan itu. Kita skip ke hari-hari sekolah. Saat itu, sekolah Kogarashi akan melakukan wisata ke pantai. Mereka mendapat izin untuk memakai baju renang bebas dan bukan baju renang sekolah. Ternyata masalah ini juga membuat Sakiri bingung. Saat itu teman sekelas Sakiri ingin bantu Sakiri memilihkan baju renang untuk temannya itu. Nama teman Sakiri ini adalah Urara. Jadi Urara juga meminta Sakiri untuk mengajak Kogarashi untuk ikut, karena mereka membutuhkan pendapatnya. Di sini sepertinya Urara juga anggota ninja. Jadi dia juga penasaran dengan latar belakang Kogarashi yang memiliki kekuatan sekuat itu. Kogarashi sudah pulang dan menceritakan tentang wisata ini pada Yuna. Sepertinya Yuna juga suka dengan kegiatan sekolah seperti ini. Dari sini Kogarashi juga belum pernah mengikuti wisata dengan tenang sebelumnya, karena dia terus dirasuki bermacam-macam yokai saat sedang berwisata. Lalu Kogarashi mengajak Yuna untuk ikut ke pantai bersamanya. Lagi pula Yuna juga masih punya baju renang yang ada di Yunohwal beberapa waktu yang lalu. Di sisi lain, Sakiri masih berpikir keras untuk mengajak Kogarashi, karena bisa dibilang ini adalah misi untuk menjadikan Kogarashi sebagai rekan ninja. Karena malu mengatakannya sejujurnya, Sakiri berkata kalau dia ingin Kogarashi membantunya mengusir yokai di toko baju renang. Besoknya, Kogarashi bertemu dengan Urara. Jadi mereka akan pergi ke toko baju renang. Kogarashi bertanya tentang yokai seperti apa yang akan muncul. Urara langsung sadar jika itu adalah ulah Sakiri. Sesampainya di toko, Urara dengan santainya langsung berbelanja. Lalu dia berkata kalau ini adalah bagian untuk melakukan penyamaran. Jadi Kogarashi menemani mereka dan masih berpikir jika itu adalah misi penyamaran. Jadi setelah sepulang dari toko itu, Sakiri akhirnya jujur kalau masalah yokai itu hanyalah kebohongan. Kogarashi mengatakan sebenarnya Sakiri tidak perlu berbohong hanya untuk mengajaknya berbelanja karena dia pasti akan mau. Hari berikutnya, wisata pantai akhirnya datang. Para murid pergi ke pantai menggunakan bus. Di sana, Yuna masih berbicara dengan Chisaki. Teman Chisaki yang melihat buku melayang sepertinya tidak takut. Dan sekarang dia percaya kalau hantu itu memang ada. Teman Chisaki ini bernama Yanasawa. Sementara para lelaki yang ada di sana menganggap kalau itu hanya trik sulap Kogarashi. Saat sampai di pantai, Urara memberitahu jika ada yokai di tempat itu. Di grup Kogarashi ada banyak harem yang bersamanya.
Di sana ada juga teman Kokarashi yaitu Satoshi. Saat itu terjadi serangan yokai. Untuk mengatasinya, mereka mengalahkan tubuh aslinya yang ada di kedalaman 300 meter. Saat itulah Kokarashi bertindak untuk mengalahkan yokai itu yang ada di dalam air. Jadi dengan sekali pukul, dia bisa mengalahkan inti yokai ini. Setelah ini, Chisaki ingin memperbaiki reputasi Kokarashi terhadap teman-temannya. Namun mereka semua tidak percaya dengan hal itu. Jadi Chisaki ingin semua orang berhenti mengejek Kokarashi yang dianggap sebagai orang aneh. Jadi Chisaki meminta Yuna dan yang lainnya untuk bekerja sama dengannya. Chisaki ingin Yuna menakuti gadis yang bersama Kokarashi nanti, lalu Sakiri akan membuat hantu palsu. Dengan begitu ketika Kokarashi mengalahkan yokai itu akan tersebar dari mulut gadis-gadis itu. Malam harinya, uji nyali akan dimulai. Tetapi ketika undian, Kokarashi malah kebetulan bersama dengan Chisaki. Jadi rencana mereka sudah gagal. Saat dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Yuna yang ketakutan kalau ada yokai yang muncul. Saat mereka sedang duduk, Chisaki melihat ada kesempatan. Namun Sakiri tidak bertindak. Ternyata Sakiri menghentikan Urara yang ingin mengetes kemampuan Kokarashi dengan Shinigami panggilannya. Saat itu ada yokai yang sedang mengamuk di dalam hutan. Ternyata mereka adalah dua orang pria yang tidak suka dengan Kokarashi. Jadi karena kesal, mereka menendang batu yang menyegel yokai di hutan itu. Jadi ketika yokai itu ingin memakan kedua orang ini, Kokarashi langsung menyelamatkan mereka dari serangan yokai. Kokarashi menahan yokai itu dengan mengorbankan tangannya. Tetapi sekeras apapun yokai itu ingin memakan tangan Kokarashi, itu sia-sia saja. Karena gigi yokai itu langsung hancur dan tidak menggores tangan Kokarashi. Kokarashi yang sadar jika yokai itu terganggu akibat ulah dua orang murid ini, dia hanya meminta maaf. Karena yang mengganggu duluan adalah manusia. Jadi dia meminta dua murid itu untuk meminta maaf pada yokai itu. Yokai itu pun merasa jika dia lebih baik kembali tersegel daripada harus bertarung dengan Kokarashi. Jadi setelah ini, pandangan kedua murid itu pun berubah setelah kejadian tersebut. Setelah itu, Chisaki menjelaskan tentang apa yang mereka semua rencanakan sebelumnya. Kokarashi lalu berkata, jika ketika dia diajak oleh orang yang tidak bisa melihat roh, bukannya dia tidak sedih ataupun tidak memikirkannya. Namun ketika sudah ada orang-orang seperti Chisaki dan yang lain sudah cukup baginya. Beberapa saat kemudian, Chisaki dan yang lain sedang main kartu dan menunggu Kokarashi jika dia datang untuk main. Di sana mereka membahas acara dansa di akhir acara. Saat itu, Kokarashi mengajak Satoshi untuk memanjat. Lalu mereka sampai di ruangan Chisaki dan yang lain. Jadi saat mereka sedang asik bercanda, mereka ketahuan guru yang sedang berjaga. Seketika Yuna mengaktifkan kekuatan poltergeist-nya dan Kokarashi pun langsung melompat ke bawah dengan membawa Satoshi. Hari berikutnya lagi, Kokarashi melihat Yuna yang sepertinya tertarik dengan dansa nanti malam. Jadi malam itu pun tiba. Kokarashi langsung mengajak Yuna untuk berdansa dengannya. Di sana, Kokarashi hanya terlihat berdansa sendiri. Yuna mencoba menghentikan itu, karena reputasi Kokarashi akan hancur jika seperti ini. Kokarashi hanya berkata agar Yuna tidak perlu mengkhawatirkan hal itu, karena bagi Kokarashi, dia bisa melihat Yuna. Jadi inilah akhirnya perjalanan wisata pantai itu berakhir. Beberapa hari setelahnya, Kokarashi sedang belajar bersama dengan Sakiri untuk ujian yang akan datang. Sementara itu, Chitose membantu Yuna untuk menandai bumbu-bumbu yang ada di dapur, agar Yuna tidak salah lagi saat memasak. Sementara itu, Oboro meminta bantuan Koyusu untuk menggoda Kokarashi dengan tekniknya. Koyusu memberitahu Oboro tentang ramuan cinta yang berasal dari desanya. Di tempat Kokarashi, Yaya serius belajar untuk ujian masuk SMA. Lalu di gudang, Chitose sedang bersembunyi untuk belajar. Dia terlihat kesulitan, namun dia tidak bisa meminta bantuan yang lainnya karena dia bisa ketahuan kalau sebenarnya dia juga bersekolah. Yuna selesai membuat es krim untuk yang lainnya agar mereka bisa fokus belajar. Saat itu, Koyusu dan Oboro menggunakan ramuan cinta ke salah satu es krim itu.
Ramuan itu akan membuat orang jatuh cinta ketika melihat seseorang di depannya. Jadi Oboro mengantarkan es krim itu pada Kogarashi dan yang lainnya. Tapi ternyata Oboro salah memberikan es krim. Jadinya, ketika Sakiri melihat Kogarashi seakan dia melihat seorang pangeran. Sakiri menjadi salah tingkah ketika melihat Kogarashi yang berbicara dengannya. Sementara Yuna dan Oboro hanya terdiam mengamati tingkah mereka berdua ini. Jadi setelah efek ramuan ini hilang, Sakiri terlalu malu untuk bertemu lagi dengan Kogarashi. Hari berikutnya, Kogarashi laki-laki dilempar ke sungai di pagi harinya. Itu, kita diperlihatkan Sakiri dan yang lainnya sudah mengemas pakaiannya untuk pulang sementara waktu. Jadi akan tinggal di penginapan hanya 4 anggota saja. Mereka adalah Kogarashi, Yuna, Oboro, dan Arabaki. Saat itu, Arabaki meminta bantuan Kogarashi dan yang lain untuk membantunya menyelesaikan naskah manga yang masih belum selesai. Sebagai gantinya, mereka akan diajak Arabaki ke Okinawa. Jadi setelah naskah manga itu selesai, mereka langsung berangkat ke Okinawa. Malam ini, kabarnya di wilayah itu akan ada festival kembang api. Hari-hari Kogarashi di Okinawa akan dimulai. Sampai akhirnya Kogarashi melihat sosok roh yang ada di pinggir pantai itu. Ternyata ada semacam cerita sedih yang terjadi di tempat itu. Jadi roh gadis itu sepertinya masih menunggu orang yang dia cintai akan datang. Kogarashi mengajak yang lainnya untuk menemui roh gadis itu. Lalu Kogarashi dan Yuna bertemu dengan gadis roh itu yang bernama Ami. Kogarashi bertanya apakah penyesalan gadis itu adalah menunggu pacarnya. Ternyata roh pacar Ami juga ada di jalan tempat dia kecelakaan. Ami tidak bisa pergi ke sana karena dia terikat dengan tebing itu. Nama pacar Ami adalah Yasuhisa. Di samping itu, Yasuhisa malah tidak mau menemui Ami karena dia takut dimarahi Ami karena kejadian waktu itu. Kejadiannya berbeda dengan cerita. Ternyata Ami bukan melompat untuk bunuh diri, tetapi untuk menyelamatkan Yasuhisa yang jatuh ke laut. Pikiran Yasuhisa ini ketakutan karena dirinya akan membuat Ami ikut mati tenggelam. Kogarashi mengatakan jika mereka tidak segera beristirahat, maka keduanya akan berakhir menjadi roh jahat. Kogarashi dan Yuna pulang ke penginapan dengan merenung. Kogarashi merasa kalau mereka tidak bisa ikut campur tentang penyesalan roh. Namun Yuna mengatakan jika roh itu sendirian. Jadi jika tidak ada yang mendorong punggung mereka untuk bergerak, maka mereka akan tetap seperti itu selamanya. Kogarashi bertemu dengan Yasuhisa. Dia berkata kalau sebentar lagi dia akan melakukan pengusiran paksa untuk mengistirahatkan Ami. Hal itu pun membuat Yasuhisa ketakutan jika dia tidak bisa lagi bertemu dengan pacarnya itu. Dia sedikit teringat masa lalu. Ternyata cara Kogarashi itu berhasil. Pertemuan ini membuat Yasuhisa sadar betapa Ami ingin bertemu dengannya. Ami meluapkan emosinya dengan menghajar Yasuhisa. Akhirnya mereka saling memahami dan beristirahat dengan tenang di alam lain. Dari sini, Kogarashi ingin mendengar cerita Yuna sebelum mencari roh. Sementara itu, Oboro ternyata juga penasaran dengan Yuna semasa dia hidup. Karena dia memiliki kekuatan poltergeist yang sangat besar. Namun ternyata Yuna juga tidak tahu apa-apa tentang hidupnya yang dulu. Karena yang dia ingat pertama kali adalah saat dia terbangun di Yuragiso. Nama Yuna pun hanya nama pemberian pemilik penginapan waktu itu. Kogarashi mengatakan jika roh yang merasukinya sebelumnya hanya fokus pada penyesalan masa lalu. Jadi dia sangat penasaran dengan Yuna yang tidak terobsesi pada penyesalannya. Selanjutnya, Kogarashi sedikit teringat dengan roh jahat yang pernah merasukinya dulu. Dia diselamatkan oleh para pengusir roh. Kogarashi takut kalau Yuna nanti akan menjadi roh jahat dan pergi ke neraka. Jadi Kogarashi dan Yuna sedang ada di tepi pantai. Kogarashi akan terus mencoba untuk menyelesaikan masalah Yuna agar dia tidak menjadi roh jahat. Kogarashi akan terus bersama dengan Yuna sampai Yuna bisa beristirahat dengan tenang di alam sana suatu hari nanti.